Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Ketemu lagi dengan saya Hendra di channel YouTube saya Hendra Syah Official. Dan saya ingin cerita karena ada beberapa hal yang ingin saya gambarkan dalam konten YouTube saya kali ini. Beberapa waktu lalu ada seorang sahabat yang bertanya kepada saya bagaimana caranya untuk bisa meninggalkan masa lalu. Masa lalu tentu tidak bisa kita tinggalkan, karena masa lalu adalah rangkaian atau rentetan peristiwa yang sudah lebih dulu maksud saya, kita rasakan sebelumnya. Tapi ternyata yang dimaksudkan oleh sahabat saya ini adalah bagaimana berdamai dengan masa lalu yang ketika itu sangat menyakitkan. Salah satunya adalah misalnya masa lalu berpisah dengan orang-orang yang dicintai karena akibat sebuah bencana atau sesuatu hal yang besar yang terjadi di dunia ini. Cerita itu berkisah tentang bagaimana cara melupakan masa lalu yang sangat sulit karena kehilangan orang-orang terkasih pada saat gempa dan tsunami tahun 2004 lalu. Nah, untuk mereview apa yang disampaikan oleh sahabat saya itu, saya ingin menyampaikan juga kisah sebuah review saya terkait dengan sebuah buku yang saya sudah baca. Jadi buku ini ditulis oleh salah seorang sahabat dan senior saya. Beliau adalah Akmal Nasri Basral. Ini bukunya. Buku ini berjudul Teotoriate atau Genggam Cinta. Nah, buku ini sendiri sudah pernah di-launching pada tanggal 24 Desember 2019 yang lalu di Banda Aceh. Dan di Banda Aceh lah pertama kali buku novel Teotoriate ini diluncurkan. Nah, pada saat itu dilaksanakan di VIP Room AAC Dayan Daud Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Nah, pada saat itu banyak sekali hadir tamu-tamu dan undangan yang sebagiannya juga pernah merasakan dampak dari bencana gempa dan tsunami tahun 2004. Nah, saya akan cerita sedikit tentang kisah buku ini. Nah, Teotoriate ini berkisah tentang seorang gadis belia bernama Mutia. Mutia pada saat itu kehilangan orang tua dan kakak serta adiknya. Kisahnya sederhananya dia kehilangan semua anggota keluarga inti. Kemudian dia akhirnya diangkat oleh seorang pasangan Jepang sebagai anak asuh atau anak angkat. Namun tidak lantas tinggal bersama kedua orang tua angkatnya. Mutia sebelumnya tinggal di Jakarta, menempuh pendidikan di Jakarta sampai menyelesaikan pendidikannya di Jakarta pada tahapan sekolah menengah atas dan sarjana. Kemudian Mutia juga belajar bahasa Jepang, kemudian Mutia belajar bahasa asing lainnya dan mulai melakukan attachment, kedekatan-kedekatan dengan orang tua angkatnya. Nah, setelah itu Mutia akhirnya memutuskan berangkat ke Jepang. Di Jepang akhirnya Mutia melanjutkan pendidikannya sampai dengan strata 3 dan menjelang doktor, Mutia akhirnya melakukan sebuah riset ke Indonesia. Nah, pada saat Mutia ke Indonesia, di Indonesia terjadi gempa pada saat itu di Lampung atau di daerah Pandeglang, dan Mutia turun juga bersama timnya dari Jepang. Dan ternyata disitulah terlihat bahwa Mutia belum selesai dengan masa lalunya. Mutia masih mengalami konflik-konflik pribadi, masih cemas, marah, tidak menerima diri sendiri, dan banyak hal lagi yang membuat Mutia akhirnya tidak bisa survive pada saat itu. Nah, akhirnya Mutia memutuskan untuk tidak turun ke lapangan dan sederhana ceritanya Mutia kembali ke Jepang bersama timnya, dan di Jepang Mutia melanjutkan lagi kisah-kisah barunya. Nah, ada yang menarik dan menjadi sebuah konflik lagi dalam kisah novel ini. Ketika di Jepang, Mutia mengalami persoalan baru lagi. Jepang pada saat itu terjadi bencana nuklir dan juga gempa. Dan Mutia juga akhirnya kehilangan kedua orang tua angkatnya. Dalam kisah ini saya teringat kisah seorang sahabat yang bertanya di awal kisah saya tadi. Bagaimana caranya hilang atau meninggalkan masa lalu? Sama sekali tidak mungkin meninggalkan masa lalu. Tetapi dalam kisah-kisah di buku Teotoriate ini dikisahkan akhirnya Mutia mendatangi psikolog, Mutia mendatangi dokter. Mutia ini sempat beberapa kali gagal berumah tangga karena salah seorang ahli teknologi atom, kemudian salah seorang profesor, salah seorang dokter, psikiater mencoba mendekatinya. Ternyata Mutia nggak siap untuk membuka kehidupan baru. Nah, di sini terlihat ternyata Mutia mengalami yang namanya PTSD
atau post trauma disorder, atau masih mengalami gejala-gejala kecemasan, kadang-kadang berteriak sendiri, kadang-kadang takut, kadang-kadang masa lalunya masuk ke dalam dirinya, dan banyak hal yang dialami Mutia ditumpahkan dalam novel ini. Novel ini jadi menarik menurut saya karena banyak hal yang ingin disampaikan dalam novel ini. Kita bicara tentang bencana. Bencana di Aceh sendiri sudah terjadi hampir masuk 16 tahun, Desember 2020 ini. Artinya kita sudah menjalani lesson learned selama 15 tahun. Ternyata 15 tahun tsunami itu masih juga menyisakan tugas-tugas rumah atau PR bagi kita semua. Tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat dan seluruh elemen stakeholder yang terkait di dalamnya. Ingat, ketika kita bicara bencana, kita tidak bicara satu disiplin ilmu saja. Kita bicara banyak disiplin ilmu, sehingga kita bisa berkolaborasi dengan banyak disiplin ilmu untuk menyelesaikan persoalan bencana ini. Kembali kepada kisah Mutia dan bencana Aceh. Ternyata dari buku ini, saya menyimpulkan sementara 15 tahun masih banyak tugas kita. Terutama masih banyak hati yang menangis dan belum terlalu ikhlas kepada kejadian tersebut. Masih banyak yang belum bisa bangkit dari masalah ekonomi. Masih banyak yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Masih banyak yang belum bisa mengakses hal-hal lain karena masih terus dirundung rasa duka dan rasa sedih. Nah, novel Akmal Nasri Basral ini juga mengajarkan bahwa kisah menggenggam cinta atau berangkulan tangan setidaknya bisa menyelesaikan persoalan kita bersama. Kita harus duduk rembuk bersama, harus menyelesaikan persoalan bersama tanpa meninggalkan satu dan lainnya. Nah, kisah ini juga makin sangat menarik karena dikabarkan Mutia juga berusaha untuk menyelesaikan persoalan dirinya sendiri dengan sangat kuat. PTSD yang dialami oleh Mutia mungkin bisa jadi dirasakan juga oleh Mutia-Mutia yang lain atau sosok-sosok yang lain. Nah, saya pernah bertanya dan bercerita dengan seorang psikolog senior. Dia pernah menceritakan bahwa dia juga pernah didatangi oleh korban bencana tsunami tetapi yang masih selamat, dan kemudian dia melanjutkan pendidikan, membangun rumah tangga, tapi di tengah-tengah perjalanan hidup sempat juga ingin merasa bunuh diri, ketakutan, ingin lari dari masalah, merasa tidak ada yang perhatian, merasa tidak ada yang memikirkan, merasa tidak ada yang mempedulikan sama sekali. Menurut saya ini tugas bersama juga. Jadi belajar dari bencana yang dikisahkan dalam buku Te Otoriate dan juga apa yang disampaikan oleh Akmal Nasri Basral dalam novelnya ini bisa menjadi cerminan kita. Nah, kembali ke novelnya, bahwa novel ini sangat menarik. Saya rekomendasikan kepada Anda untuk membacanya. Jika Anda ingin belajar bagaimana seorang tokoh penting atau bagaimana sosok-sosok orang yang sangat penting dalam hidupnya mengalami traumatik dan bergulat panjang dan berjuang untuk bisa menemukan dirinya sendiri yang sebenarnya. Banyak orang yang berusaha untuk lari dari masa lalu. Banyak orang berusaha untuk menyelesaikan dirinya dengan menyelesaikan masalah itu. Padahal masalah itu perlu didekati dan perlu diselesaikan. Nah, novel ini mengajarkan kita jadilah pribadi yang sehat secara mental dan juga secara spiritual. Jika kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan kita mengenal diri kita dengan baik juga, insya Allah kita akan bisa menjalani aktivitas kita yang lebih enak, lebih nyaman, lebih kita banget di masa yang akan datang. Terima kasih kepada Uda Akmal Nasri Basral yang sudah memberikan buku Te Otoriate kepada saya. Dan terima kasih juga atas kesempatannya sudah mau berbagi dengan teman-teman di Aceh pada saat itu 1 tahun yang lalu. Dan mohon maaf Uda Akmal, saya baru bisa mereview novel ini sekarang karena satu dan lain hal. Saya mengucapkan selamat, terima kasih, dan terus berprestasi karena saya tahu Uda Akmal pasca itu banyak sekali menghadirkan novel-novel yang juga ciamik sekali dan apik untuk kita pelajari untuk mengasah pribadi, mengasah kemampuan diri dan juga mental kita menjadi lebih baik. Bagi Anda pencinta pengetahuan, jangan lupa ketika kita membaca, banyaklah mengambil hikmah dari apa yang kita baca dan tidak menyalahkan takdir buruk dari apa yang kita baca. Terima kasih. Demikian saja. Sampai ketemu lagi di Hendra Syah Official berikutnya. Salam semangat dan terus berkreativitas dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.